Begitu astronot kembali ke bumi dari luar angkasa, tinggi mereka biasanya bertambah beberapa sentimeter dibanding sebelum meninggalkan bumi. Saat terbebas dari gravitasi, tubuhmu bertindak dengan cara yang tidak biasa. Tanpa adanya bobot tubuh yang menekan tulang rawan di tulang belakang dan sendimu, tubuhmu pun sedikit memanjang dalam kondisi nol gravitasi. Tapi ini efeknya nggak bertahan lama dan menghilang setelah beberapa waktu. Hal serupa juga terjadi di bumi. Saat berbaring untuk tidur malam, tubuhmu sedikit lebih tinggi, sekitar 1 cm. Lumayan lah ya. Itu sebabnya kamu lebih tinggi pada pagi hari dibanding malam hari. Ada jamur berbentuk aneh dengan gigi yang seolah-olah berdarah. Itu juga yang membuatnya disebut jamur gigi berdarah. Ada juga duri mirip gigi yang menyeramkan di bawah tudungnya. Jamur ini nggak terlalu enak. Rasanya mirip paprika super pahit. Pohon tropis tertinggi di dunia tingginya sampai 100 meter loh, dan beratnya lebih dari 82.000 kg. Berat ini setara pesawat penumpang pada umumnya. Pohon ini tumbuh di Malaysia. Pemandangan dari atas pohon ini indah banget. Pendaki setempat melihat pemandangan ini saat dia mengukur ketinggian pohon itu. Tampaknya bintang tertua yang kita ketahui mungkin lebih tua dibanding alam semesta itu sendiri. Bintang ini disebut Methuselah dan letaknya 190 tahun cahaya dari planet kita, di rasi bintang Libra. Dengan menganalisis informasi kecerahan, ukuran, struktur, dan komposisinya, para ilmuwan menyadari umur bintang itu mungkin sekitar 14,5 miliar tahun. Mungkin ada perbedaan 800 juta tahun antara umur bintang ini yang sesungguhnya dan umur yang ditunjukkan lewat penelitian. Tapi kalau bintang itu memang lebih tua dibanding alam semesta, mungkin saja Big Bang bukanlah awal dari segalanya. Mamalia terkecil di dunia adalah hewan kecil yang imut ini. Namanya kelelawar bumblebee. Hidungnya mirip hidung babi, dan matanya super kecil, nyaris nggak kelihatan. Makhluk ini cuma bisa tumbuh sampai sekitar 2,5 cm, dengan lebar sayap sekitar 18 cm. Hidung, jari kaki, tangan, dan banyak bagian tubuh lainnya bisa membeku, tapi bola matamu kebal terhadap dingin, meski tanpa perlindungan sama sekali. Saat memakai kacamata di tempat dingin, fungsi utamanya adalah melindungi mata dari angin atau salju, bukan dari dingin, mau serendah apapun suhunya. Alasannya, gak kayak bagian lain di tubuhmu, matamu selalu mendapatkan pasokan darah hangat, bahkan di lingkungan paling dingin. Mata dipenuhi banyak pembuluh darah yang terus-menerus menghangatkannya. Selain itu, mata terletak jauh di dalam kepalamu, tempat lemak, jaringan, dan tulang menjaganya tetap hangat. Asalkan fungsi tubuh lainnya masih baik, matamu hampir mustahil beku. Ada 3 alasan kenapa rambut keriting bisa, keriting. Pertama, folikel tempat helaian rambut keriting tumbuh punya bentuk oval, nggak kayak folikel melingkar yang menghasilkan rambut lurus. Kedua, helai rambut keriting keluar dari permukaan kulit dengan sudut lebih miring kalau dibandingkan dengan rambut lurus, sehingga membuatnya melengkung saat tumbuh. Dan ketiga, bentuk rambut keriting membantu membentuk ikatan kimia antara molekul protein dalam satu helai, sehingga membuat helainya tumbuh lebih keriting. Menara miring Pisa yang terkenal itu miring karena tanah yang lunak di bawah dasar bangunan ini. Orang-orang yang membangunnya mungkin kesal ya. Tapi tanah lunak ini juga punya peran penting dalam melindungi Menara Pisa dari bahaya gempa bumi. Karena tanah lunak dan ketinggiannya, menara ini tidak beresonansi dengan getaran gempa bumi. Jadi alasan menara ini miring bisa dibilang juga alasan kenapa menara ini masih berdiri. Cumi-cumi raksasa punya mata terbesar yang bisa kamu temukan di bumi. Diameternya 28 cm, alias lebih besar dibanding piring makanmu, sementara lensanya sebesar jeruk. Bola mata cumi-cumi raksasa dipenuhi air. Ukuran cumi-cumi raksasa memang besar. Dia bisa tumbuh sampai 13 meter. Kamu doyan coklat, tapi mau mulai pindah jalur ke makanan yang lebih sehat dan menggantinya dengan buah? Kalau gitu, kamu pasti senang kalau tahu buah yang rasanya mirip puding coklat ini. Namanya kesemek hitam. Ini adalah spesies kesemek asli Amerika Selatan dan Tengah. Kalau buah ini sudah matang, rasanya mirip makan flan manis dengan sedikit rasa coklat. Saat menemukan buku atau koran lama, kamu mungkin melihat kertasnya sudah menguning. Kertas terbuat dari kayu, yang sebagian besar terdiri dari selulosa putih. Kayu juga mengandung lignin, yaitu zat gelap, yang juga ada di dalam kertas, bersama selulosa tadi.
Lignin ini ibarat lem yang mengikat selulosa sehingga pohon bisa berdiri tegak dan umumnya membuat kayu menjadi kaku. Saat lignin terpapar sinar matahari dan udara, kertas pun menguning. Cahaya berjalan lebih cepat daripada gelombang suara. Kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum di mana informasi dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya bisa berjalan menembus ruang hampa dengan kecepatan yang tidak tersaingi, terutama oleh suara yang bahkan tidak ada di ruang hampa. Saat melarangmu foto-foto, museum sebenarnya mengkhawatirkan flash kameramu yang mungkin merusak lukisan dan pigmennya. Ada beberapa pigmen yang lebih sensitif terhadap cahaya. Artinya, reaksi kimia yang memecah pigmen jadi lebih cepat saat pigmen ini terpapar cahaya. Oleh karena itu, pencahayaan di galeri dan museum sangat dikendalikan dengan hati-hati. Meski begitu, belum ada yang bisa membuktikan kamera ponsel modern bisa menyebabkan kerusakan pada lukisan, sebab teknologinya lebih maju dibanding dulu. Lampu merah dipakai dalam kapal selam karena mata manusia kurang sensitif terhadap panjang gelombang yang lebih panjang. Lampu di dalam kapal selam berubah merah saat di luar terlalu gelap, dan awak kapal perlu bergantian bertugas mengamati menggunakan periskop. Lampu merah membantu mereka menyesuaikan penglihatan. Teknologi yang sama digunakan dalam planetarium, sejumlah bioskop, dan menara kontrol bandara yang semuanya memakai lampu merah agar mata kita lebih mudah menyesuaikan dari cahaya terang ke gelap. Malang yang ngengat, mereka nggak bisa mengendalikan diri. Cahaya menarik mereka yang biasanya berakhir fatal. Tapi belum ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi. Beberapa jenis ngengat menggunakan cahaya alami untuk mengarahkan diri saat di luar sedang gelap. Teori lain mengatakan, ngengat terbang menuju cahaya untuk melarikan diri dari hewan lebih besar yang mengejar mereka. Begitu terlalu dekat dengan cahaya terang, hewan tadi kemungkinan besar terbutakan oleh silaunya dan nggak bisa nentuin posisi si ngengat. Selain itu, ngengat mungkin tertipu oleh ilusi optik yang membuatnya melihat seolah ada area yang aman dan gelap tepat di sebelah tepi cahaya. Ada juga teori lain yang bilang ngengat jantan salah mengartikan aroma dan panas lilin dengan ngengat betina. Dari kambium pohon, kita bisa mengetahui berapa umur suatu pohon. Tapi cincin-cincin ini juga meluas saat musim hujan, sehingga kamu bisa mengetahui kondisi cuaca pada tahun-tahun tertentu. Saat lingkarannya lebih tebal, artinya setahun ini lebih sering hujan. Sementara kalau tipis, berarti tahun ini lebih banyak kemaraunya. Sensasi yang kamu rasakan saat berada di dalam air dingin jauh lebih tidak enak jika dibandingkan dengan saat kamu terpapar udara pada suhu yang sama. Alasannya, tubuhmu butuh lebih banyak energi untuk menaikkan suhu air dibanding udara. Jadi, lapisan air yang mengelilingi tubuhmu memanas cukup lambat, sementara perbedaan suhu antara tubuhmu dan air tetap jauh. Jadi, tingkat kehilangan panas tetap tinggi. Pakaian selam neoprena yang dikenakan penyelam bisa membuatmu relatif hangat saat berada di dalam air. Pori-porinya cukup baik untuk menjaga suhu air di sekitarmu. Langit berwarna biru karena sinar matahari tersebar setelah menyentuh molekul udara di atmosfer bumi. Sedangkan sinar matahari sendiri terdiri dari semua warna pelangi. Dalam proses mengingat, kamu nggak akan mungkin cuma ingat satu memori aja. Saat kamu lagi nginget-nginget detail kaos yang dipakai temenmu 2 minggu yang lalu, sejumlah detail lain juga pasti ikut keinget. Misalnya, detail tempat spesifiknya atau topik yang kalian omongin pada saat itu. Bagian otak yang bertugas nyimpan memori bernama hipokampus. Dan di bagian ini, memori kita biasanya terakumulasi termasuk berbagai detail kecil. Rata-rata kuncup pengecap bisa tahan sampai 10 hari, dan di dalamnya terdapat sel sensorik lidah. Kuncup yang berada di dekat permukaan lidah biasanya berumur pendek, makanya kita nggak perlu nunggu lama untuk icip makanan lagi setelah lidah kita kepanasan. Menurut salah satu teori, deja vu dihasilkan oleh pemrosesan otak yang sedikit nge-lag. Para saintis mengemukakan hal ini bisa dipicu oleh otak yang agak nge-lag sepersekian detik saat mentransfer informasi ke bagian-bagiannya. Dengan kata lain, otak kita memperoleh informasi yang sama sebanyak 2 kali, lalu memprosesnya sebagai pengalaman yang pernah terjadi. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya besar saat sedang tarik nafas, dan cuma sepertiganya yang bisa nekuk jempol ke belakang.
Sebagian orang bisa menghasilkan bunyi denging di kepalanya dengan meregangkan telinga atau rahang. Di dalam telinga terdapat otot kecil yang bisa meredam suara keras, misalnya saat kita sedang mengunyah makanan. Tapi ada sebagian orang yang bisa merelaksasikan otot ini sehingga menghasilkan bunyi gemuruh. Sensitivitas ujung jemari kita masih kalah ratusan kali lipat dari bibir. Setiap hari kita menghirup banyak kotoran, termasuk 700.000 serpihan kulit kita sendiri. Sentakan yang tiba-tiba kita rasakan saat tidur dinamakan hypnic jerk. Sensasi seperti ini disebabkan oleh otot yang tiba-tiba bergerak saat fase tidur non-REM. Akibatnya, kita akan ngerasain seolah-olah mau jatuh. Salah satu teori mengklaim saat terlelap, otak memahami otot yang rileks sebagai tanda bahaya kalau kita beneran jatuh. Kemudian, otak akan mengirim sinyal menuju otot agar segera melindungimu, yaitu dengan bikin tubuhmu tersentak. Karena punya kemampuan unik sinestesia, sebagian orang bisa tahu rasanya musik atau mendengarkan warna, tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 1 dari 2.000 orang. Bagi sebagian orang, daun ketumbar berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terkandung bahan pembuat sabun, dan pemilik gen khusus yang bisa mendeteksinya cuma sebesar 4-14%. 18% manusia bisa menggerakkan kedua daun telinganya, sedangkan 22% lainnya cuma bisa menggerakkan salah satunya. Mereka memanfaatkan otot vestigia lemah yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Mirip-mirip kayak kucing ya. Lama-kelamaan memar akan berubah warna dan kita mengalami memar karena di bawah permukaan kulit terjadi pendarahan. Pembuluh darah di situ pecah, kemudian darahnya tertahan. Awalnya, memar ini berwarna merah karena darah di situ banyak mengandung oksigen. Tapi kemudian akan berubah menjadi ungu, hijau, kuning, atau abu-abu setelah kadar oksigennya berkurang. Keringat kita sebetulnya nggak ngeluarin bau loh. Bau ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Saat keringat keluar dari pori-pori tubuh, bakteri menguraikannya menjadi asam. Dan kebanyakan deodoran sebetulnya cuma ngusir bakteri dari kulit. Orang jadul lebih sering bermimpi dalam warna hitam putih daripada orang zaman now karena dulu mereka cuma nonton TV hitam putih. Keju biru juga bisa mempengaruhi mimpi kita dan membuatnya semakin jelas. Cangkang telur kemungkinan bisa dipakai untuk numbuhin tulang manusia. Di dalamnya terkandung kalsium karbonat yang juga terdapat di tulang kita. Makanan di pesawat terasa lebih aneh daripada makanan darat karena saat kita naik pesawat, sensitivitas kuncup pengecap kita berkurang sampai 30% oleh udara kering dan tekanan kabin, apalagi kalau rasanya asin atau manis. Efisiensi hidung kita nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubang hidung bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, prosesnya akan bergantian. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap punya kemoreseptor yang bisa mengenali berbagai rasa. Tapi di situ harus ada cairan supaya rasa tersebut berikatan dengan molekul. Dan kita baru bisa ngebedain rasanya setelah makanan itu dibasahi air liur. Otak kita nggak bisa ngerasain sakit. Di dalamnya memang ada pusat rasa sakit, tapi nggak ada reseptornya. Dan saat sakit kepala, kita bisa ngerasain nyut-nyutannya karena saraf, jaringan, dan pembuluh darah di sekitar otak. Satu helai rambut bisa menahan beban seberat 100 gram atau setara dengan 2 batang coklat. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat dari kuku tangan karena tangan kita lebih sering digunakan. Saat difoto, matamu pernah kelihatan merah kan? Hal ini disebabkan oleh mata yang belum siap menerima gelombang cahaya flash yang tiba-tiba menyala. Pupil pun tetap besar dan pembuluh darah merah koroid kemudian memantulkan cahaya. Jaringan ini terdapat di belakang bola mata dan fungsinya melembabkan retina. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena di dekatnya terdapat jantung. Bagian tubuh yang nggak bisa pulih sendiri hanyalah gigi. Menurut bobotnya, masseter menjadi otot yang paling kuat di tubuh kita. Saat bersinergi dengan otot rahang lain, otot ini bisa mengatupkan gigi geraham dengan kekuatan 90 kg dan gigi seri sekuat 24 kg. Bawang bombay menghasilkan zat kimia khusus yang mengiritasi. Zat ini bisa merangsang kelenjar di dalam mata untuk mengeluarkan air mata. Hidung bisa mengingat 50 ribuan aroma dan mendeteksi lebih dari 1 triliun bau. Kita semua punya aroma khas, kecuali kembar identik. Aroma ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi sejumlah faktor seperti makanan, kebersihan, dan lingkungan juga ngaruh.
Salju kurang bisa menghidrasi tubuh. Saat kita makan salju, tubuh perlu energi ekstra untuk mengubahnya menjadi air. Dan meski bisa menghidrasi, salju akan bikin suhu tubuh kita ngedrop sehingga kurang baik dikonsumsi saat cuaca di luar terlampau dingin. Saat berdiri, kita membakar 100-200 kalori setiap jam. Sedangkan saat duduk, 60-130 kalori tergantung tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia kita. Saat brain freeze menyerang, kepala kita akan sakit oleh rangsangan dingin. Dengan begini, otak bisa menginstruksi kita agar lebih woles atau malah stop mengonsumsi makanan yang terlalu dingin. Fungsi utama bulu mata yaitu melindungi mata kita dari pasir, air, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata kita bisa ngerasain saat benda asing seperti serangga terlalu dekat dengan mata kita, lalu menghasilkan refleks kedip. Kita juga perlu berkedip untuk mengeluarkan partikel dan debu halus yang tertahan di punktum lakrimal alias saluran kecil di sudut kelopak mata. Dari saluran inilah air mata dikeluarkan. Alis mencegah keringat netes langsung ke dalam mata. Kulit dan bentuk tulang alis saling bersinergi agar bisa mengarahkan keringat kita ke samping wajah. Meski nggak termasuk organisme tercepat, terkuat, dan terbesar, manusia masih jadi jawaranya lari jarak jauh. Kaki kita panjang dan tubuh kita menghasilkan keringat untuk menurunkan suhunya. Malahan, nenek moyang kita terbiasa lari sampai berjam-jam untuk berburu hewan, hingga akhirnya hewan buruan kecil makin kelelahan. Kita punya 5 indera utama yang mencakup indera pengecap, peraba, penglihat, pendengar, dan pembau. Tapi selain itu, masih ada banyak lagi. Dengan propriosepsi, kita bisa tahu postur tubuh dan posisinya meski kita nggak ngelihat secara langsung. Misalnya, saat menekuk lengan ke belakang, kita pun akan tahu posisinya ada di punggung. Kalau gurita sih nggak punya kemampuan seperti ini, karena hewan ini cuma akan tahu posisi lengannya setelah melihatnya secara langsung. Dengan termosepsi, kita bisa merasakan suhu, dan dengan ekuilibriosepsi, kita bisa mendeteksi keseimbangan. Ada juga nosisepsi, yaitu kemampuan ngerasain sakit. Kronosepsi, kemampuan mendeteksi waktu, bahkan di kalangan hewan, ada elektroresepsi dan magnetoresepsi, tapi kita nggak punya kemampuan serupa. Kuncup pengecap nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Tonjolan kecil ini dinamakan papila lidah. Dan jenisnya ada 4, yaitu papila circumvallata, foliata, fungiformis, dan filiformis. Papila tersebut diselubungi kuncup pengecap, kecuali papila filiformis karena fungsinya sebagai indera peraba di dalam lidah. Kekuatan jari kelingking 50% dari total jari tangan. Hati sangat penting bagi tubuh kita karena menjalankan 500 fungsi dan 10%-nya terdiri dari lemak. Organ ini juga bisa beregenerasi. Kalori yang terbakar saat kita mandi air hangat setara dengan jalan kaki setengah jam. Umumnya, kita perlu waktu sampai 7 menit agar bisa tertidur. Tapi durasi ini akan semakin cepat kalau sebelumnya kita makan lezat dalam jumlah banyak. Ukuran jantung kita rata-rata sebesar kepalan tangan. Organ super ini berdetak sebanyak 115.000 kali dan memompa sekitar 7.570 liter darah dalam sehari. Ini pria muda memakai jas. Dia punya rahasia. Dia ada di toilet, berdiri di depan cermin, membasuh wajah dengan air dingin agar tidak mengantuk. Hanya ada dia di sini, tapi dia tidak sendiri. Pria itu terlihat gugup. Dia menampar pipinya, melihat cermin, dan berkata, "Tenang, kita bisa mengatasinya. Kita sudah lama melakukan ini. Kita akan menang." Dia bilang, "Kita." Bukan karena dia berkepribadian ganda dan dia tak bicara dengan orang lain melalui mikrofon kecil. Dia bilang kita karena dia tahu rahasia. Secara teknis, dia bukan manusia sepenuhnya, melainkan sekelompok miliaran makhluk hidup. Dia, kamu, dan semua manusia di bumi tidak seperti yang mereka kira. Hanya 43% tubuh yang terbuat dari sel manusia. 57% sisanya adalah mikrob dan bakteri. Sekarang, pria itu akan naik panggung untuk mengungkap rahasianya. Naik ketimbangan. Lihat angka itu, kurangi sedikit lebih dari setengahnya. Ini berat badanmu sebenarnya. Yang lainnya adalah organisme kecil. Itu sulit dipercaya karena dalam kasus ini, tubuhmu seharusnya terus berubah bentuk, hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kamu akan melihat kulitmu berdenyut dan terus bergerak. Untungnya, ini tidak terjadi untuk 2 alasan. Pertama, mikrob itu kecil, gerakannya tidak terlihat. Kedua, sebagian besar dunia mikrob ini ada di tempat
tempat gelap yang tidak bisa kita lihat, tempat tanpa akses ke oksigen. Di usus kita, di sanalah miliaran makhluk kecil itu berkeliaran. Merasa agak penuh ya? Beberapa dari mereka muncul sebelum kita lahir, tapi sebagian besar adalah penduduk baru yang masuk bersama makanan dan air. Di permukaan tubuh, semua mikrob berasal dari lingkungan. Setiap sudut kulit ditutupi mikrob. Sekeras apapun kamu mencoba, itu mustahil disingkirkan. Ada lebih banyak mikrob daripada sel manusia. Genom kita terdiri dari sekitar 20.000 gen. Jumlah gen mikrob dalam tubuh manusia sekitar 2-20.000 juta. Artinya secara teknis, kita bukan manusia, melainkan mikrob. Untungnya, tidak seburuk itu. Genom mikrob melengkapi genom kita. Bentuk kehidupan itu mengungkap banyak kesempatan untuk bidang kedokteran. Mikrobiom manusia termasuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Semuanya terbagi menjadi banyak spesies dan masing-masing jenis memiliki fungsi. Sebagian mikrob bertugas mengekstrak vitamin dari makanan, yang lain membantu memecah zat yang merusak, tipe lain membantu lambung mencerna makanan, satu kelompok lain mengatur sistem imun, melindungimu dari penyakit, parasit, dan virus, sebagian mengendalikan berat badan. Sederhananya, mikrob membuat hidup lebih baik, membantu tubuh berfungsi, dan memengaruhi kesehatanmu. Ada mikroorganisme yang menimbulkan banyak penyakit. Mereka merusak sistem imun atau memengaruhi organ vital. Bayangkan kamu tahu bakteri mana yang bertanggung jawab atas penyakitmu. Selanjutnya, kamu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Itu bisa pil dengan racun terhadap mikrob ini. Kamu meminumnya, dan obat itu menyingkirkan semua hama berbahaya di dalam tubuh. Penyakit mungkin muncul karena kurangnya mikrob bermanfaat. Ini salah satu cara dokter menyembuhkan banyak orang di dunia. Misalnya kamu sudah menentukan kelompok mikrob yang membantu memperkuat otot. Lalu kamu tahu elemen jarang mana yang membantu bakteri ini bekerja lebih cepat dan efisien. Kamu menambahkan vitamin ini pada makanan atau minum pil yang mengandung miliaran mikrob ini. Hasilnya, ototmu tumbuh 2 kali lebih cepat. Kehadiran beberapa mikrob atau kekurangan mikrob lain bisa menunjukkan kondisi seluruh tubuhmu. Sampel mikrob bisa menunjukkan level kesehatan atau adanya penyakit. Siapapun bisa memperbaiki tubuh mereka tak hanya dengan bantuan rekayasa genetika, tapi dengan pengobatan mikrob. Meneliti mikrob manusia lebih murah, efisien, dan cepat daripada modifikasi gen yang mahal dan kompleks. Area ini baru mulai berkembang di seluruh dunia, tapi sudah ada beberapa penemuan. Sebelumnya, manusia mengira mikrob adalah musuh. Kita membuat banyak cara untuk menghancurkan bakteri dan virus. Tapi bersama dengan kuman berbahaya, obat ini menyingkirkan mikrob baik. Sekarang, ilmuwan mengerti bahwa mikrob bisa membunuh dan menyembuhkan. Jadi, mereka memulai penelitian berskala besar terkait subjek ini. Yuk lihat panda besar. Hewan dengan suplai lemak di bawah kulitnya ini adalah omnivora. Ia jarang makan daging. Dietnya sebagian besar terdiri dari beri dan rebung. Tapi pada musim dingin itu tidak tersedia. Jadi, panda makan daun bambu. Makanan itu rendah kalori, hampir tidak mengandung protein. Tapi berat badan panda tetap tidak turun setelah musim dingin. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan cara panda melakukan itu. Semua berkat mikrobiom unik. Setiap musim dingin, banyak bakteri unik lahir di usus mereka. Mikrob ini mengekstrak dan menyatukan zat bermanfaat dari daun bambu lebih baik daripada yang lain, sehingga menjaga berat badan panda. Ilmuwan memasukkan bakteri ini ke dalam tikus sawah. Tikus kecil mulai gemuk jauh lebih cepat. Hamburger, kue, dan makanan berat lain mengandung kalori dan membantu mengembangkan koloni mikrob yang memengaruhi berat badan. Jutaan spesies mikrob memiliki jutaan fungsi. Secara teori, masing-masing fungsi ini bisa digunakan demi kebaikan manusia. Bayangkan kamu harus menurunkan atau menaikkan berat badan. Kamu hanya menambahkan mikrob ini pada makan siangmu. Kamu ingin tidur lebih nyenyak atau melawan lelah? Minum mikrob yang akan memengaruhi produksi hormon tidur. Kamu mau memperkuat jaringan tulang? Bukan masalah. Bakteri tak hanya ada di dalam tubuh kita, mereka ada di mana-mana. Bagian planet terbuat dari mikrob. Organisme kecil ini terus berkembang biak. Lihat, ada triliun mikrob di keyboardmu.
Satu bakteri membesar dan membelah menjadi 2 bakteri. Setelah beberapa menit, 2 bakteri ini membesar dan membelah lagi. 4 mikroorganisme muncul, masing-masing membelah menjadi 2. Koloni bakteri berkembang cepat. Dengan reproduksi secepat itu, satu mikrob bisa menghasilkan 1 ton keturunan dalam 24 jam. Setelah 5 hari, bakteri akan memenuhi semua laut dan samudra. Bobot mereka akan melebihi seluruh planet. Dalam kondisi ideal, bakteri bisa mengambil alih seluruh dunia. Namun, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada kondisi sempurna untuk pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali. Kecepatan mereka berkembang biak sama dengan kecepatan mereka hancur. Kekeringan, air, cahaya, suhu tinggi, gas, kelembapan, semua fenomena ini membantu mengendalikan populasi. Di saat yang sama, mikrob bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi kimia di bumi. Apel tua di tanah membusuk karena kuman dan bakteri. Jamur terbentuk di roti karena mikroorganisme. Tapi mereka tidak hanya hidup dan memengaruhi kondisi materi apapun dan makhluk hidup lain. Perjuangan bertahan hidup berlanjut di dunia mikroorganisme. Bakteri raksasa menyerap bakteri kecil. Mikrob dengan duri mengalahkan mikrob panjang. Ada juga virus yang menembus bakteri dan menginfeksinya dengan sel mereka. Bola kecil dengan virus bisa menghancurkan seluruh koloni mikrob. Virus berkembang biak dan mengambil alih semakin banyak wilayah sampai mereka bertemu sel imun kuat dalam perjalanan. Ada juga makhluk yang mirip robot. Mereka terlihat seperti berlian dengan kaki mekanik. Terlepas dari penampilannya yang unik, mereka 100% alami. Kita menyebutnya bakteriofag. Mereka hanya satu punya tujuan, untuk menghancurkan seluruh bakteri. Bakteriofag adalah perlindungan tambahan planet dari reproduksi mikrob yang tidak terkendali. Saat beberapa mikroorganisme berkembang biak, mereka meninggalkan ampas yang membusuk. Ampas ini berbahaya bagi manusia. Bakteriofag melawan mikrob ini dan menyelamatkan nyawa kita. Kerennya, pelindung ini tidak ingin mengambil alih planet. Mereka hanya menyerang bakteri. Setiap detik, miliaran mikrob bertarung dengan miliaran bakteriofag di permukaan apapun. Seperti video game, si kepala kristal melompat ke atas bakteri dan menyuntikkan kode genetik ke dalamnya. Kode ini memiliki unsur terpisah yang saling terhubung di dalam tubuh mikrob dan menjadi bakteriofag baru. Lalu, itu menghancurkan bakteri dari dalam dan beralih ke bakteri berikutnya. Perhatikan baik-baik ujung jarimu. Ada banyak kehidupan di sana. Yang terkuat bertahan, yang lemah hilang. Cucilah, dan bakteri baru akan muncul bersama air. Lap jari basahmu dengan handuk, dan kuman baru akan melompat dari sana. Lalu pertarungan akan dimulai lagi. Ini hanya ujung jari. Di dalam tubuh, beberapa bakteri bertarung untuk kesehatanmu melawan mikrob yang ingin menyakitimu. Beberapa mikrob di usus kita bisa menjadi penyebab suasana hati baik atau buruk. Ada juga bakteri parasit yang bisa memengaruhi otak kita, cara kita berpikir, dan emosi kita. Beberapa makhluk mengendalikan perilaku hewan dan serangga. Ilmuwan terus membuat penemuan di dunia mikroorganisme. Jadi, bakteri adalah penguasa dunia kita. Mereka muncul jauh sebelum manusia dan hewan pertama. Kemungkinan besar, mereka akan bertahan setelah kita punah. Pikirkan itu. Aku mau nanya dong, kamu udah tahu semua fakta tentang tubuhmu apa belum nih? Beneran? Gimana dengan fakta ini? Apa kamu juga udah tahu? 25% tulang orang dewasa terdapat di bagian kaki. Dan kuncup pengecap kita sebetulnya nggak berbentuk tonjolan di permukaan lidah. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar ya. Tapi nggak perlu dicolok juga kali. Kita woles aja deh, jangan pakai kekerasan. Oke? Nah, kali ini aku mau jembrengin sejumlah fakta seputar tubuh yang bisa bikin kamu berdecak. Wow! Lambung berganti lapisan setiap 3-4 hari sekali. Dengan begini, lambungmu nggak akan mencerna tubuhmu sendiri. Otak punya lebih dari 86 sel saraf dan semuanya tersambung ke 100 triliun koneksi. Wah, ternyata jumlahnya bisa lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti ya. Dan kalau kamu mau ngitung semua sel saraf di dalam otak satu persatu, durasinya akan selama 3.000 tahun. Buruan, mulai dari sekarang aja. Biar nggak kelamaan kan? Kuku di tangan dominanmu tumbuh lebih cepat loh. Jadi kalau kamu terbiasa nulis dengan tangan kanan, artinya kamu perlu sering-sering motong kukunya. Selain itu, kuku tumbuh lebih cepat di musim kemarau dan di siang hari. Saat otak ngirimin pesan ke berbagai bagian tubuh, sinyalnya bergerak dengan kecepatan 430 km per jam.
jauh lebih ngebut dari laju mobil sport. Manusia perlu ngabisin waktu lebih dari 4 tahun di sepanjang hidupnya cuma untuk makan. Jangan-jangan makannya sambil tidur tuh. Enggak lah. Otot tercepat di tubuh kita adalah otot penggerak kelopak mata. Kecepatan kontraksinya dalam satu kedipan aja kurang dari 1/100 detik. Dan dalam sehari, kita bisa berkedip 15.000 kali. Seumur hidup, rata-rata manusia bisa memproses lebih dari 45 ton makanan. Dan jumlah segitu ternyata masih lebih berat dari 7 ekor gajah loh. Tapi gimana cara kita makan makanan sampai seberat gajah ya? Dikunyah dikit-dikit lah. Kalau terurai, untai DNA manusia bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Kalau kamu bukan penderita insomnia, kemungkinan kamu akan ngabisin 1/3 total umurmu untuk tidur. Tapi ada juga makhluk hidup yang sering tidur sih. Anjing menghabiskan 44% dari hidupnya untuk tidur, sedangkan ular piton bisa ngabisin sampai 75%-nya. Dalam sehari, semua darah di dalam tubuh bergerak sejauh lebih dari 19.000 km atau setengah keliling bumi. Tulang di dalam tubuh kita beregenerasi dalam 10 tahun. Tapi santuy aja, kamu nggak perlu operasi kok. Orang dewasa menggerakkan sekitar 200 ototnya cuma untuk melangkah 1 kali. Nggak perlu olahraga terlalu intens kan kalau jalan kaki aja bisa dimanfaatin? Tiap menitnya tubuh kita meluruhkan lebih dari 3.000 sel kulit. Jadi totalnya ada lebih dari 200.000 sel kulit setiap jam dan lebih dari 4 kg setiap tahun. Kayaknya sel kulit kita perlu ikut program diet nih. Tapi tenang aja, kamu tetap punya 300 jutaan sel kulit kok. Dan kulitmu beregenerasi tiap 28-30 hari sekali. Hati menjadi satu-satunya organ manusia yang bisa beregenerasi penuh. Bahkan saat ukurannya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran aslinya. Sel kulit menghasilkan banyak debu, nggak cuma di dekat tempat tidurmu, tapi juga di atmosfer bumi. Kalau seluruh sel kulit yang berterbangan di angkasa bisa dikumpulkan, berat debunya bisa mencapai 1 miliar ton, 150 kali berat piramida besar. Mantep nggak tuh? Kamu nggak akan bisa ngelihat kuncup pengecapmu dengan mata telanjang karena ukurannya sangat kecil. Tonjolan kecil yang sering dianggap sebagai kuncup pengecap sebetulnya adalah papila. Dan kuncup pengecap yang sebenarnya terletak di atas tonjolan mirip rambut ini. Indra pengecap kita juga punya siklus hidup yang singkat loh. Kurang lebih selama 10-14 hari. Masa hidupnya lumayan pendek tuh. Rata-rata manusia punya lebih dari 100.000 helai rambut di kepalanya. Rambut ini terus tumbuh sepanjang 15 cm setiap tahun. Jadi selama kita hidup, panjang rambut kita bisa lebih dari 12 meter. Sebagian orang bisa mendengar pergerakan bola mata mereka di dalam lubangnya. Kok jadi serem gini ya? Gak seperti bagian tubuh lain, telinga dan hidung masih terus bertambah besar. Kulit akan berkerut kalau kelamaan direndam di dalam air. Tapi alasannya bukan karena menyerap air sih. Saat badanmu basah, kerutan pada jari tangan dan kaki bisa memperkuat genggamanmu. Jadi cara kerjanya mirip ban baru yang menapak di jalanan. Mata kita sangat istimewa karena bisa ngebedain sampai 10 juta warna. Otak memanfaatkan lebih dari 20% energi tubuh saat kita beristirahat. Dan selagi kita tidur, organ ini bisa memakai energi hampir sebanyak saat kita bangun. Otak kita juga ngebakar sekitar 330 kalori setiap hari. 25% tulang orang dewasa terdapat di bagian kaki. Kebanyakan di antaranya berukuran kecil tapi sangat penting. Dan kalau tulang ini bergeser, seluruh tulang lainnya juga ikut geser. Dalam sehari kita bisa bernafas sampai 20.000 kali. Jangan sampai berhenti dulu deh. Malahan aku terus memacu lajunya dengan berolahraga setiap hari. Tulang manusia saling berkontradiksi loh. Meski kekuatannya hampir 5 kali lipatnya tiang baja, tulang kita bisa gampang retak saat terbentur dan sedikit rapuh. Di tangan kita nggak ada otot penggerak jari, tapi seluruh otot yang menggerakkan sendinya berada di lengan dan telapak tangan. Di dalam tubuh kita terdapat lebih dari 37 triliun sel. Total populasi dunia aja cuma sekitar 7 miliar orang.
Berarti jumlah sel di tubuh kita 5.000 kali lebih banyak dari seluruh penghuni di seluruh dunia. Tergantung pada gaya hidup dan mobilitasnya. Rata-rata manusia akan berjalan sejauh 180.000 km seumur hidup. Itu setengah kalinya jarak bumi ke bulan, atau 4 kali lebih panjang dari keliling bumi. Penderita anosmia atau buta penciuman gak akan bisa mendeteksi dan ngebedain bau, tapi tubuhnya masih bisa ngeluarin bau sih. Kelepasan tuh. Kamu akan ngerasain haus saat kekurangan 1% air dari berat badanmu. Kalau angkanya mencapai 5%, kamu bisa pingsan. Tapi kalau cairan di dalam tubuhmu berkurang lebih dari 10% dari berat badanmu, dehidrasi bisa bikin nyawamu melayang. Menurut beratnya, otot terkuat di dalam tubuh adalah otot rahang. Kalau punyaku kayaknya terlalu berkembang deh. 50.000 sel di tubuh kita terus beregenerasi untuk menghasilkan sel baru. Mati 1, tumbuh 1.000. Di akhir hidupnya, rata-rata orang bisa mengingat 150 triliun informasi. Tapi kayaknya nggak termasuk info soal naruh kunci yang benar deh. Kalaupun rusak parah, sidik jari bisa kembali ngebentuk pola asli seperti sedia kala. Bersin terkuatmu bisa melesat dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam, atau hampir sengebut skydiver saat terjun bebas. Rata-rata manusia punya 250 helai rambut di tiap alisnya. Rambut ini mengalami pergantian setiap 4 bulan sekali. Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 TB hard drive, yang bisa memuat lebih dari 8 juta foto. Manusia adalah satu-satunya spesies yang bisa tidur tengkurap. Kera aja biasanya tertidur dalam posisi duduk atau menyandar. Tulang terpanjang di tubuh kita adalah tulang paha, bukan ujung siku. Dan yang paling kecil berada di dalam telinga. Bahkan ukurannya lebih kecil dari beras. Organ terbesar di tubuh kita adalah kulit. Meskipun tipis, beratnya bisa sekitar 4-5 kg loh. Kurang lebih seberat kucing rumahan yang dirawat dengan baik. Tengkorak kelihatannya cuma tersusun atas 1 tulang utuh kan? Tapi sebetulnya di situ ada 29 tulang. Bagian tubuh yang nggak bisa sembuh sendiri hanyalah gigi. Jadi menurutmu lebih baik sakit gigi atau sakit hati nih? Orang Kinan cenderung mengunyah makanan di sisi kanan mulutnya, sedangkan yang kidal udah pasti sisi satunya. Dari semua orang yang bisa menggerakkan telinga, 30%-nya hanya bisa menggerakkan 1 telinga. Widih, bakatnya unik juga ya. Tiap orang punya lekukan di punggung bawahnya. Tapi pada sebagian orang, lekukan ini lebih kelihatan jelas. Bentuk ini muncul di area pertemuan panggul dengan tulang kelangkang. Oh, pantesan ya. Paru-paru kanan kita lebih pendek dari yang kiri, karena di dekatnya ada hati. Tapi paru-paru kiri lebih sempit, karena harus berbagi tempat dengan jantung. Paru-paru pria biasanya mampu menyimpan lebih banyak udara daripada paru-paru wanita. Kita lebih banyak ngebakar kalori saat tidur daripada saat nonton TV. Kamu nggak nyangka kan? Berarti kamu jadi makin tahu dong. Di usia 60 tahun, manusia kemungkinan besar akan kehilangan indera pengecap sampai 50%. Waduh. Rambutmu tumbuh 2 kali lebih cepat saat kamu naik pesawat. Hal ini berkaitan dengan tekanan udara yang lebih tinggi. Otot yang membantu mata kita tetap fokus bergerak sekitar 100.000 kali setiap hari. Dan kalau kamu mau mengaktifkan otot kakimu sebanyak itu, berarti kamu harus berjalan sejauh 80 km. Saat kamu ngedengerin musik, detak jantungmu akan menyesuaikan dengan irama musik.